Taubat. Pengertian taubat. Kata taubat berasal dari bahasa Arab, yakni taubah, taba yatubu taubatan, yang berarti rujuk kembali atau kembali dari kemaksiatan pada ketaatan, atau kembali dari jalan yang jauh ke jalan yang lebih dekat kepada Allah. Kata taubat juga berarti pengakuan, penyesalan, dan pencabutan. Kata taubat ini mengandung makna bahwa yang kembali pernah berada pada suatu posisi, baik tempat maupun kedudukan, kemudian meninggalkan posisi itu. Selanjutnya dengan kembali ia menuju kepada posisi semula. Dalam Al-Quran, kata taba pelakunya sekali Allah dan dikali lain manusia. Fatalaqqa Adamu min rabbih kalimatun fataba alaih innahu huwat tawwabur rahim. Kemudian Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhannya, lalu dia pun menerima taubatnya. Sungguh Allah Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang. Al-Baqarah 37. Dalam ayat ini pelaku adalah Allah, sedang dalam ayat lain wa inni laghaffarun liman taba wa amana wa amila salihan summa ihtada. Dan sungguh aku Maha Pengampun bagi yang bertobat, beriman dan berbuat kebajikan, kemudian tetap dalam petunjuk. Sedang At-Taha 82. Sedang dalam surah At-Taubah 118 menunjukkan kepada kedua pelaku tersebut. Wa 'ala salasati alladhi khulifu hatta idza dhaqat 'alaihimul ardu bima rahubat wa dhaqat 'alaihim anfusuhum wa dhannu anna la malja'a minallahi illa ilaih summa taba 'alaihim liyatubu innallaha huwat tawwabur rahim. Dan terhadap 3 orang yang ditinggalkan hingga ketika bumi terasa sempit bagi mereka, padahal bumi itu luas dan jiwa mereka pun telah pula terasa sempit bagi mereka, serta mereka telah mengetahui bahwa tidak ada tempat lari dari siksaan Allah melainkan kepadanya saja. Kemudian Allah menerima taubat mereka agar mereka tetap dalam taubatnya. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang. At-Taubah 118. Menurut At-Tabatabai, taubat dari Allah berarti kembalinya Allah kepada hamba dengan mencurahkan rahmat. Adapun taubat manusia bermakna permohonan ampun disertai dengan meninggalkan dosa. Taubat manusia berada antara 2 jenis taubat Tuhan, karena manusia tidak dapat melepaskan diri dari Tuhan dalam keadaan apapun. Maka taubatnya atas maksiat yang dia lakukan memerlukan taufik, bantuan, dan rahmatnya agar taubat tersebut dapat terlaksana. Setelah itu manusia yang bertobat masih memerlukan lagi pertolongan Allah dan rahmatnya agar upaya bertobat benar-benar dapat diterima olehnya. Dengan demikian terlihat bahwa taubat manusia berada antara 2 taubat Allah. Pertama, berupa kembalinya Allah memberi anugerah pada manusia dalam bentuk menggerakkan hatinya untuk bertaubat dan menyesali dosanya. Kedua, setelah manusia tadi memenuhi panggilan hatinya yang digerakkan Allah sekali lagi kembali atau taubat kepada hambanya, tetapi kali ini dalam bentuk mengampuni dosanya
bahkan mengganti kesalahan dan kejahatan yang mereka lakukan dengan kebajikan. Al-Furqan 70. Perlu dicatat dan dicamkan bahawa dalam Al-Quran tidak ditemukan bentuk jamak yang menunjukkan kepada Allah sebagai penerima atau pemberi taubat. Bahkan secara tegas, kata kerja yang menunjukkan kepada penerimanya dikemukakan dalam bentuk tunggal dan menunjuk kepada dirinya sendiri. Firman-Nya setelah mengutuk mereka yang menyembunyikan kebenaran. Illal ladzina tabu wa aslahu wa bayyanu faulaika atubu alaihim wa ana tawwabur rahim. Kecuali mereka yang telah bertaubat, mengadakan perbaikan dan menjelaskannya, mereka itulah yang aku terima taubatnya, dan akulah yang maha penerima taubat, maha penyayang. Al-Baqarah 160. Penggunaan bentuk tunggal dalam hal taubat adalah karena tidak ada satu makhluk pun yang mempunyai wewenang atau terlibat dalam menerima atau menolak taubat. Hanya Allah sendiri saja yang menerima taubat dan memberi pengampunan. Arti taubat menurut istilah para ulama ialah membersihkan hati dari segala dosa. Imam Haramain Abdul Ma'ali Al-Yudaini mengatakan bahawa taubat adalah meninggalkan keinginan untuk kembali melakukan kejahatan seperti telah pernah dilakukannya karena membesarkan Allah dan menjauhkan diri dari kemurkaannya. Kata at-taubah dengan segala bentuk derivasinya terulang sebanyak 80 kali di dalam Al-Quran. Dilihat dari segi bentuknya, kata-kata at-taubah dalam Al-Quran muncul dalam 7 kata jadian, yaitu fi'il madhi, kata kerja yang menunjukkan waktu yang telah lalu, fi'il mudhari', kata kerja yang menunjukkan waktu kini atau akan datang, fi'il amar, kata kerja yang menunjukkan arti perintah, masdar, kata dasar, ismul fa'il, bentuk kata yang menunjukkan pengadaan sifat dari objek yang kata benda yang mengandung arti pelaku, dan al-mubalaghah, bentuk kata benda yang menunjukkan penggandaan sifat dari objek yang disifati. Kata at-taubah yang muncul dalam bentuk fi'il madhi dari satu segi mengandung arti banyak objek yang ditunjuk adalah pengampunan yang telah terjadi, baik pengampunan Allah atas dosa orang terdahulu sebelum turunnya Al-Quran maupun yang hidup di zaman turunnya Al-Quran. Sedangkan menurut Imam Al-Ghazali, taubat adalah salah satu tindakan hati. Seperti dikatakan oleh para ulama, taubat adalah membersihkan hati dari perbuatan dosa. Orang-orang yang disebutkan telah mendapatkan pengampunan Allah, misalnya Nabi Adam yang mendapat pengampunannya atas dosanya makan buah terlarang dalam surga, dalam surah Al-Baqarah 37, Taha 122. Nabi Muhammad, kaum Muhajirin dan Ansar yang mengikuti Nabi Muhammad dalam masa kesulitan setelah segolongan dari mereka hampir berpaling dari agama Islam, dalam surah At-Taubah 117. Dari segi lain, kata At-Taubah dalam Al-Quran yang muncul dalam bentuk fi'il madhi mengandung arti bahawa pengampunan yang ditunjuk tidak selalu berkonotasi kepada masa lalu, bahkan sebaliknya menunjuk waktu yang akan datang, sebab fi'il madhi tersebut muncul dalam kalimat bersyarat, atau tegasnya fi'il madhi didahului oleh huruf syarat, maka pengampunan yang ditunjuk dapat dikatakan belum pasti terjadi. Dengan ungkapan lain, bahawa Allah berjanji memberi pengampunan jika orang berdosa mau bertobat. Terjadinya pengampunan tersebut terjadi tergantung pada terpenuhi atau tidaknya syarat-syarat yang telah ditentukan.
Pengampunan Allah yang diungkapkan dengan kata at-taubah yang didahului oleh huruf syarat, antara lain dosa berzina, sebagaimana firman Allah, walladzani ya'tiyaniha minkum fa'aduhuma fa in taba wa aslaha fa'aridu anhuma innallaha kana tawwabar rahima. Dan terhadap dua orang yang melakukan perbuatan keji di antara kamu, maka biarlah hukuman kepada keduanya. Jika keduanya taubat dan memperbaiki diri, maka biarkanlah mereka. Sungguh Allah Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang. An-Nisa 16. Dalam ayat ini disebutkan bahwa Allah akan memberi pengampunan kepada orang yang berzina jika keduanya bertaubat. Pengampunan Allah dengan menggunakan kata at-taubah ada juga didahului oleh huruf syarat. Huruf syarat lain